Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan beriman dan dijauhkan segala virus dan penyakit lainnya. Nama saya Fatrina Nisa Sabia dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, semester 2. Mengingat sekarang ini lagi meramainya virus corona, maka video kali ini ingin memberikan edukasi mengenai virus corona. Di sini aja dan simak terus videonya. Pada awal tahun 2020, dunia sedang digemparkan dengan merebaknya wabah penyakit COVID-19 atau yang sering disebut dengan virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas, ringan, hingga sedang, seperti penyakit flu. Saat ini, banyak orang yang terinfeksi virus tersebut, setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Penyebaran virus corona pertama kali diumumkan di kota Wuhan, Tiongkok, Cina pada Desember 2019 dan telah menyebar ke beberapa negara lainnya mulai Januari 2020. Sedangkan di negara Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus virus corona pada bulan Maret 2020 dengan 2 orang positif terinfeksi virus tersebut. Siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi, anak kecil, orang dewasa hingga orang tua dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terkena serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga dapat mempengaruhi terhadap penyebaran virus corona. Infeksi virus corona disebabkan oleh virus itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur dari orang yang terinfeksi virus corona ketika batuk atau bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur dari pengidap virus corona. Satu persatu korban meninggal akibat terjangkit virus corona mulai berjatuhan. Tak hanya puluhan, tetapi mencapai ratusan, bahkan ribuan korban jiwa di setiap negara. Jika diakumulasi secara global, jumlah keganasan virus corona ini bisa mencapai puluhan ribu jiwa. Tak bisa dipungkiri, virus corona menghunjang peradaban manusia di dunia. Setiap negara melalui otoritasnya meminta rakyatnya untuk tetap di rumah saja dan menjaga jarak baik secara fisik maupun sosial, bahkan melakukan lockdown atau karantina wilayah untuk menghambat penyebaran virus corona. Bukan hanya sekedar himbauan, tetapi peraturan dan larangan keras untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Penyebaran virus corona atau COVID-19 di tengah masyarakat turut memukul perekonomian di berbagai negara. Hampir sektor perekonomian nasional mengalami perlambatan hingga penurunan. Bahkan adanya kekhawatiran virus corona akan menyebabkan krisis ekonomi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Dampak negatif penyebaran virus corona tak hanya dirasakan oleh masyarakat saja, tetapi juga dunia usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar. Tidak hanya perekonomian saja yang menjadi dampak dari virus corona. Dunia pendidikan juga menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan dari virus tersebut. Banyak sekali sekolah-sekolah yang diliburkan. Proses belajar siswa menjadi tidak kondusif dan mewajibkan siswa untuk belajar di rumah secara online. Sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan virus tersebut. Berbagai uji coba sudah dilakukan, tapi tidak ada yang tahu kapan virus tersebut akan berakhir.
Lalu bagaimana cara atau solusi yang dapat kita lakukan untuk memutus penyebaran virus corona? Cara yang dapat kita lakukan diantaranya, langkah yang pertama, dengan menghindari menyentuh wajah. Usahakan untuk tidak menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Langkah yang kedua, seringlah mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Langkah yang ketiga, melakukan aturan bersih dengan benar. Pastikan kamu dan orang-orang di sekitar untuk selalu menutup hidung dan mulut menggunakan siku tangan yang dilipat ketika batuk dan bersin. Jika tubuh kamu sedang mengalami flu, maka segeralah menutup hidung dan mulut menggunakan masker. Tujuannya agar cairan yang keluar tidak mengenai orang lain, dan segeralah membuang tisu atau masker ke tempat sampah. Langkah yang keempat, menerapkan social distancing dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Tujuannya agar tidak terkena tetesan atau cairan dari batuk dan bersin, lalu tanpa sadar menghirup cairan atau tetesan tersebut dari orang yang mungkin menderita COVID-19. Langkah yang kelima, jika kamu mengalami gejala seperti demam, batuk, susah bernafas, segeralah cari bantuan medis dan ikuti arah otoritas kesehatan setempat. Yuk bantu kurangi penularan virus corona dengan tetap di rumah saja dan tetap selalu menjaga kesehatan. Mari kita lawan virus corona, bersama lawan corona untuk selamatkan bangsa. Bersatu melawan corona, berbagi untuk selamatkan nyawa sesama.